Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Clarissa Marcelina Igo. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum mengenai dengan judul mengamati jenis-jenis tumbuhan paku yang ada di sekitar lingkungan saya, dengan tujuan yaitu untuk mengamati ciri morfologi, kemudian klasifikasi, ekologi, serta habitat dari tumbuhan paku yang ada di sekitar saya. Di samping saya ini merupakan paku dari jenis Pteris vittata, atau dalam bahasa Indonesianya disebut pakis rencina, di mana tumbuhan paku ini termaksud ke dalam keluarga Pteridiceae, dan tanaman ini ditemukan di Asia, Eropa Selatan, Afrika, Australia, dan salah satu tempat persebarannya di Indonesia adalah di Gunung Prau. Umumnya tumbuhan ini ditemukan di dinding-dinding atau di retakan beton gedung-gedung, sehingga oleh peneliti tanaman ini dapat berperan sebagai penimbun logam berat dan berpotensi dalam fitromediasi seperti Azolla sp. Selain itu, paku ini juga dapat ditemukan ditumbuh pada tanah, kemudian pada celah-celah batu. Baik, yang pertama ialah ciri-ciri dari daunnya. Dapat teman-teman lihat di sini, daun paku ini memanjang, kemudian berwarna hijau, dan pada daun yang muda dapat dilihat pada gambar ini, daun mudanya itu menggulung. Selanjutnya, ciri-ciri dari batangnya, di mana batang paku ini berbentuk membulat dengan warna hijau kecoklatan. Permukaan batangnya juga halus dan berwarna hijau kecoklatan. Permukaan pada batang Pteris vittata ini tidak terdapat rambut-rambut halus. Selanjutnya, letak dari akar Pteris vittata yaitu pada pangkal rimpang yang tegak dan bentuk akarnya tipis kasar dengan warna coklat tua. Selanjutnya, pada permukaan bawah dari daun terdapat sori dalam bentuk tunggal dari sorus, dan setiap sorus berisi kelompok sporangia atau penghasil spora. Baik, selanjutnya jenis tumbuhan paku yang saya amati yaitu tanaman dari jenis Adiatum Chapilus veneris, atau biasa disebut tanaman paku sukir. Clear adalah tumbuhan paku populer untuk penghias ruangan atau tanaman yang termaksud dalam marga Adiatum, di mana semua jenisnya tumbuh sebagai ternak dengan rimpang atau rizoma menjalar lambat di media tumbuh. Biasanya dilihat dari tempat tumbuh rimpangnya, itu tumbuhnya di sela-sela batuan yang berhumus. Kemudian tumbuhan ini jarang dijumpai tumbuh di tanah datar karena biasanya menyukai tumbuh di sela-sela tebing, tembok, atau batang pohon. Ya, dapat teman-teman lihat di sini tanaman ini tumbuh pada celah-celah tembok. Akarnya serabut dan tumbuh dari rimpang, di mana akar ini mencari hara dari humus dan terkadang cukup dalam menembus tebing atau tembok. Kemudian helaian daunnya ini khas, berbeda dari banyak paku-pakuan karena tidak berbentuk memanjang simetris, tetapi cenderung tidak simetris dengan variasi membulat atau segitiga atau segi empat. Kemudian permukaan daunnya ini tidak dapat dibasahi air karena di permukaannya terdapat rambut-rambut halus. Selanjutnya, pada permukaan daunnya, pada permukaan depan dan belakang itu terdapat spora, di mana sporanya ini berada di dalam sporangium. Baik, selanjutnya paku jenis yang ketiga ialah berjenis Cristela parasitica L, di mana paku ini memiliki ciri-ciri yaitu rimpang merambat panjang, kemudian bersisik coklat. Selanjutnya pada daun, di mana jarak antara daun sangat rapat, venasi menggarpu, dan terdapat rambut berwarna putih tipis.
Selanjutnya pada tangkai, tangkainya tegak berwarna hijau dengan sedikit rambut putih. Kemudian bagian bawah tangkai ini bersisik coklat dan pada bagian belakang daun terdapat sorus. Sorus terletak pada apsikal daun dengan indisium berbentuk ginjal. Selanjutnya pada habitatnya, di mana habitat pada tanah datar atau terestrial dan biasanya pada litofit atau pada dinding, atau dapat dikatakan pada dinding sungai, danau dan selokan. Seperti yang kita lihat pada habitatnya ialah berada di perairan sungai. Selanjutnya karakter pembedanya dengan jenis paku kristela lainnya ialah jarak antara anak daunnya sangat rapat, kemudian daun lebih berambut dengan warna daun lebih pucat atau hijau kekuningan. Baik, selanjutnya jenis tanaman paku yang keempat yang saya amati ialah berjenis paku sepat atau paku kelabang, di mana paku ini termaksud dalam marga Nephrolepis, di mana marga ini terdapat anggota sekitar 40 jenis yang mudah dikenali karena entalpinya memanjang. Beberapa anggota ini adalah tanaman hias yang populer. Beberapa lainnya dapat menjadi gulma yang mengganggu produksi dan sanitasi perkebunan. Tanaman ini berjenis terna epifit atau setengah epifit dan mudah dijumpai tumbuh di tepi-tepi sungai, tebing, atau pada batang pohon palem serta pohon lain, dan juga dapat tumbuh di tanah. Kemudian rimpangnya tipis menyerupai akar. Nah, dari rimpang ini tumbuh ental yang memanjang, dapat mencapai 1,5 meter panjangnya, dengan anak-anak daun tersusun menyirip tunggal. Bisa dilihat daunnya ini mirip pedang atau mata tombak. Kemudian tanaman ini dapat ditemukan di Indonesia dan di daerah Asia tropis lainnya. Tanaman ini mudah dijumpai di rumah-rumah atau kebun dan dapat beradaptasi dengan mudah karena bersifat epifit dan memiliki rimpang yang tahan kering yang menjalar kemana-mana. Tumbuhan ini dapat tumbuh dengan tinggi sekitar 20-70 cm. Dapat tumbuh baik di tempat yang lembab, misalnya di batu-batu berlumut atau batang pohon serta tanah yang lembab. Tumbuhan ini dimanfaatkan sebagai tumbuhan hias dan dapat diperjualbelikan secara bebas. Selain itu, daunnya itu dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri dan dapat digunakan untuk mengobati panas, disentri, dan infeksi saluran kemih. Baik, selanjutnya jenis tanaman paku yang kelima yang saya amati ialah berjenis Platycerium superbum atau umumnya dikenal sebagai Pakis staghorn, di mana spesies ini berasal dari Australia dan dapat ditemukan di berbagai wilayah Indonesia, Malaysia, dan New Guinea, di mana Platycerium superbum ini adalah epifit beraket yang tumbuh secara alami di dalam dan di sekitar hutan hujan tropis. Namun pada zaman sekarang juga banyak dibudidayakan sebagai tanaman hias untuk taman. Kemudian baik dalam bentuk alami maupun yang diperbanyak, pakis ini mengembangkan sarang sebagai pengumpul humus dari daun yang tidak subur. Dengan demikian dapat tumbuh hingga lebar 1 meter. Kemudian paku-pakuan ini juga mengembangkan pelepah subur dan yang menggantung yang panjangnya bisa mencapai 2 meter. Selanjutnya, baik pelepah subur maupun tidak subur sama-sama lebar dan bercabang dan tumbuh menyerupai tanduk rusa atau elk, sehingga namanya umum disebut staghorn atau elkhorn. Tanaman ini mengeluarkan banyak spora
yang melayang ke pohon terdekat untuk bereproduksi. Di alam liar, tanaman ini struktur sarang yang menangkap daun yang jatuh dan detritus lainnya yang kemudian terurai untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman itu sendiri. Pakis ini diketahui menyukai lingkungan yang sedikit asam, sehingga untuk mendorong pertumbuhan tanaman yang diperbanyak, beberapa petani merekomendasikan untuk menambahkan daun teh bekas langsung ke media tumbuh tanaman. Baik, tanaman paku yang keenam yang saya amati ialah berjenis Platycerum bifurcatum atau dikenal sebagai tanduk rusa atau sibar menjangan. Berikut merupakan paku tanduk rusa, di mana paku tanduk rusa ini merupakan tumbuhan paku asli dari Jawa yang sekarang sudah tersebar di seluruh dunia sebagai tanaman hias. Ini adalah jenis tanduk rusa yang paling mudah tumbuh dan dijumpai di Jawa karena mudah menghasilkan anakan dan tidak rewel. Tanaman ini termasuk ke dalam suku Polypodiaceae, di mana tanaman ini merupakan paku yang epifit dengan tinggi 40-90 cm, kemudian lingkangnya menjalar dan tertutup oleh daun penyangga. Daun ini terdiri dari dua macam, yaitu daun penyangga yang berbentuk ginjal saling menutupi seperti atap genteng dan tidak bersepora. Kemudian daun yang bercabang-cabang seperti tanduk rusa menggantung dan bersepora pada ujungnya. Biasa tumbuh pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, dan bisa dilihat tanaman ini menempel pada pohon-pohon yang tidak banyak terlindungi di daerah permukiman atau di hutan, dan kadang-kadang tumbuh pada batu-batu karang. Nah, tanaman ini sering ditanam sebagai tanaman hias yang menggantung dan ditempelkan pada pohon. Selanjutnya dapat berkembang biak dengan spora atau anakan. Tanaman ini secara luas dibudidayakan sebagai tanaman hias untuk taman dan kebun dengan suhu minimum 5 derajat Celcius di daerah beriklim tersebut, dan dapat ditanam juga di luar rumah tetapi di lokasi yang sedikit terlindungi.